Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, nama saya Abdul Mukmin. Saya punya pertanyaan. Ustaz, kalau misal suatu ketika ada imam lupa malam belum mandi junub, ternyata ingatnya imam itu setelah sampai rumah, apakah jamaah wajib mengulangi sholat karena imam sholat dalam keadaan tidak suci? Terima kasih, Ustaz. Ya, pertanyaan kedua cukup menarik dan ini memang kejadian pernah di mana imam waktu sholat dia itu lupa ternyata malamnya itu junub. Ketika pulang ngelihat istrinya mandi, dia nanya, istriku kamu kok mandi loh? Tadi malam kan kita habis berhubungan badan. Oh iya lupa. Padahal dia sholat jadi imam. Ini jadi pertanyaan. Ketika imam itu sholat dalam keadaan tidak suci dan dia itu lupa kalau dia itu belum mandi atau belum wudhu, tapi dia sudah kadung sholat bareng jamaah. Pertanyaannya adalah, apakah jamaahnya itu sah, sholatnya makmum itu sah, atau sholatnya imam itu sah atau tidak? Kalau tidak sah berarti apakah wajib mengulang semuanya, atau hanya imam saja, atau juga termasuk makmum? Kalau makmum juga mengulang, ini cara ngasih taunya bagaimana? Kenapa? Kalau besoknya kok imam bilang, yuk kita ulangi yuk, makmum nanya, Pak Ustadz kenapa diulangi? Saya belum mandi. Itu jadi repot. Kenapa? Besok lagi kalau ngimamin, makmum nanya, Pak Ustadz udah mandi belum? Itu kan repot. Maka di dalam hal ini kita akan membaca dari statement dari Ibnu Qudamah, salah seorang ulama madzhab Hambali. Beliau mengatakan begini, mas'alatun qala wa idza nasiya fa shalla bihim junuban a'ada wahdahu. Ketika ada orang sholat dalam keadaan junub dan selesai sholat dia baru tahu kalau dia junub, maka yang wajib mengulang sholatnya adalah hanya imam saja. Jadi catatan adalah ketika dia ingatnya ketika selesai sholat. Kalau ketika sholat, maka imam itu wajib membatalkan diri, yang mana nanti diganti oleh sholat, diganti oleh jamaahnya di belakang, dia akan maju. Tapi kalau nyampe rumah baru ingat, maka kata Ibnu Qudamah yang wajib mengulang hanya imam saja. Wa jumlatuhu anal imama idza shalla bil jama'ati muhdisan aw junuban wa ghairu alimin bihadasi falam ya'lam huwa walal ma'mumun. Ketika dia sholat sendiri atau ketika dia sholat berjamaah, sebenarnya dia tidak tahu ketika sholat dia itu junub atau tidak. Ketika selesai baru tahu, artinya makmum juga pas sholat juga nggak tahu. Maka di dalam bab ini yang wajib mengulang hanya imam saja. Ruya dzalika an Umar wa Utsman wa Ali wa Ibnu Umar. Wa bihi qala Al-Hasan wa Sa'id bin Jubair wa Malik wal Auza'i wa Syafi'i wa Sulaiman bin Harb wa Abu Thawr. Ini adalah pendapat dari Imam Malik, Abu Thawr, Imam Syafi'i dan lain sebagainya. Dan yang menarik adalah Ibnu Qudamah ini juga mengutip kejadian-kejadian yang terjadi di zaman sahabat Nabi. Wa an Ali anahu yu'idu wa yu'iduna. Walaupun ada pendapat yang kedua bahwasanya Ali itu dulu pernah seperti itu, beliau mengulang dan juga makmum itu mengulang semua. Wa bihi qala Ibnu Sirin wa Sya'bi wa Abu Hanifah. Menurut Imam Abu Hanifah, yang mengulang tidak hanya cuma imam tetapi juga makmumnya. Tetapi mayoritas ulama menyebutkan bahwasanya yang wajib mengulang hanya imamnya saja, makmumnya sholatnya tetap sah. Kenapa? Karena makmum tidak dituntut untuk mengetahui apakah imam itu hadas atau tidak sebelum sholat. Artinya ketika imam itu jadi imam, sebenarnya makmum juga yakin kalau imamnya itu dalam keadaan suci. Tetapi ketika dia baru tahu setelah sholat, makmum tidak punya tanggung jawab untuk mengetahuinya. Maka yang wajib mengulang adalah imamnya, makmumnya tidak usah mengulang. Ini pendapat mayoritas ulama. Dan ternyata kejadian ini juga kejadian di zaman sahabat Nabi. Ruwiya anna Umar, kata Ibnu Qudamah, Umar dulu pernah sholat bin nasi as-subha, pernah sholat subuh. Tsumma kharaja ilal jurfi fa ahraqal ma' fa wajada fi thawbi ihtilaman fa ada wa lam yu'idu. Ketika pulang beliau memandi, ternyata bajunya ada maninya. Beliau mengulang sholat tetapi jamaahnya tidak mengulang. Ini kejadian juga di zaman Umar juga kejadian. Kemudian Utsman, kata Ibnu Qudamah, juga pernah kejadian. Utsman sholat bin nasi sholat al-fajr. Utsman juga pernah sholat fajar. Falamma asbaha wartafa'an nahar, ketika udah siang, fa'idah huwa bi atharil janabah, beliau menemukan, loh ini junub nih. Kabir tu wawahi fa'ada salah walam ya'murhum ayu itu. Utsman itu mengulang sholat dan tidak memerintahkan jamaahnya untuk mengulang. Tadi Umar, kemudian Utsman. Dan juga ada riwayat dari Ali juga.
annahu qala idza shalal junub bil qaumi fa atama bihim shalah amurum ayagsil ayaktasila wa yu'id wala amurum ayyuidu. Ini kata Ibnu Qudamah bahwasanya Ali juga pernah bilang seperti itu, bahwasanya kalau saya ulang tapi makmum saya tidak suruh mengulang. Bahkan Ibnu Umar, kata Ibnu Qudamah, annahu shalla bihimul ghadah tsumma dzakara annahu shalla bi khairi wudu fa'ada wa lam yu'idu rawahu kulluhum al-asram. Jadi Ibnu Qudamah itu juga menceritakan Ibnu Umar juga dulu pernah sholat tidak wudu dan beliau ingatnya ketika selesai sholat, maka beliau wudu kemudian sholat, tetapi tidak memerintahkan para makmum untuk sholat. Maka dalam kasus seperti itu, ketika imam itu ingatnya itu setelah sholat, maka yang dilakukan imam adalah beliau mengulangi sholatnya dengan dengan mandi, dengan bersuci, dengan yang benar, tetapi makmum tidak diperintahkan untuk mengulangi sholat. Ini pendapat mayoritas para ulama, yang mana Ibnu Qudamah menceritakan kejadian ini juga pernah kejadian kepada Umar, kepada Utsman, kepada Ali, dan juga kepada Ibnu Umar. Ini jawaban dari soal yang kedua.